Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, yang utama saya ucapkan terima kasih dan kata yang tidak bisa saya ungkapkan hari ini. Puji syukur alhamdulillah ibu-ibu semuanya dengan bantuan Bu Warni, Ibu RT, saya bisa berkenan silaturahim ya di RW 4. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Ibu semuanya. Hari ini memang kemarin saya ngobrol sama Bu Warni. Ini santai aja, nggak usah tegang ya. Pengen siar. Kalau saya sih lebih ke siar, meluaskan niat, mengenalkan investasi emas ke ibu-ibu semuanya. Kan selama ini ibu-ibu mungkin taunya kalau ada sisa tabungan itu ditabung, sisa uang itu ditabung gitu ya. Tuh, jadi hari ini judulnya saya mengambil jargon si Tangkas EOA, edukasi informasi tentang dunia keemasan, terutama tentang emasnya EOA Gold. Sebelumnya kita mulai acara hari ini dengan bacaan bismillah dan berdoa. Mudah-mudahan niat kita, langkah-langkah kita hari ini mengandung kebaikan, mengandung manfaat, sehingga kedatangan kita, silaturahim kita, insya Allah sih mudah-mudahan diberi nilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya berdoa, Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alamni ma yanfu'ani wa zaddini ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dan apa-apa yang Kau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Mudah-mudahan Allah memberikan langkah kita, membimbing kita dalam kegiatan hari ini. Saya sih mau cerita atau diskusi aja Ibu tentang bagaimana sih sejarah perjuangan tentang bagaimana kita menyelamatkan kerja keras ya. Mungkin Bapak Ibu, suami Ibu, saya, atau mungkin ibu-ibu yang memang bekerja juga, sejauh ini kan kita pengennya hasil kerja keras itu bermanfaat ya. Kerja keras kita itu tidak udah lama menabung, tapi ternyata hasil kerja keras itu kalau kita versinya menabung uang itu kan lama-lama ada ada yang menurunkan nilainya, terutama inflasi ya. Jadi di sini tentang bagaimana hitungan menabung di bank dengan emas. Ada yang di bank nggak ya Bu, bapaknya kerja? Enggak. Tadi mas ya, sekarang bang ya. Ya, nah ini Ibu masalah yang dirasakan oleh kita nih semuanya ya. Saya juga kerja, Ibu suami juga kan kerja semuanya ya. Tapi ternyata masalah yang dirasakan tuh hampir semuanya sama nih. Yang pertama nih, gaji naik tapi kebutuhan nggak pernah cukup. Ngerasa nggak Bu? Masalah mungkin, kalau nggak masalah sih alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ngerasa kayak saya misalnya nih udah punya gaji tapi kok ngerasanya nggak cukup aja. Terus yang kedua, aset berkurang dengan menabung di bank. Yang punya tabungan di bank, Bu RT atau ibu yang lain ngerasa punya tabungan di bank nggak? Misalnya, kalau saya nih misalnya gini, saya nabung di bank, punya 10 juta, didiamkan ya misalnya ya, nggak dipakai. Tapi ternyata di sisi lain, ternyata bank itu lebih biaya yang lainnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang ya mohon maaf ada bunganya misalnya ya. Ternyata ada biaya pajaknya, ada administrasinya, ada yang lain-lainnya. Ternyata kalau ditabung itu bukan semakin ada manfaatnya, tapi malah semakin berkurang. Terus yang ketiga, Bapak Ibu anak-anaknya mungkin misalnya nih punya impian
misalnya apa ya, banyak ya impian yang kita pengen, misalnya kita pengen umroh, pengen haji, pengen punya rumah yang bagus, pengen punya kendaraan, pengen punya anak-anak kita itu sekolah yang baik, yang terbaik lah ya misalnya. Nah itu impian kita sulit terwujud karena harga impian itu semakin mahal. Maksudnya apa? Kita beli rumah tahun sekarang, di tahun sampai tahun 5 tahun atau 10 tahun ke depan harganya lebih beda. Atau biaya sekolah tahun ini sampai mungkin 5 tahun ke depan anak saya SMP, saya nggak tahu nih nanti sampai SMA biaya pendidikan berapa. Nah itu yang kita rasakan. Dulu sekolah saya mungkin waktu saya zaman sekolah kuliah masih terjangkau ya, orang tua kita masih bisa menyekolahkan. Tapi nanti ke depan itu anak-anak saya pengen sekolah yang lebih, yang kita maunya terbaik ya, pendidikan untuk anak-anak misalnya. Nah itu ternyata memang harga kan semakin biaya lebih semakin mahal ya. Terus ibu-ibu nih mungkin juga pernah atau mempunyai sifat konsumtif, boros atau sulit menabung. Ada nggak Bu? Misalnya ibu-ibu, Bu Warni ya, Bu Warni makanya sering jalan-jalan, ziarah. Ada nggak yang ngerasain kayak misalnya konsumtif? Tapi konsumtif kalau ibu-ibu mungkin lebih ke nilainya yang bermanfaat, silakan. Tapi ada nggak sih yang konsumtif yang bermanfaat? Misalnya kadang-kadang pengen punya koleksi A, B, C gitu kan ya. Padahal kita sebenarnya nggak terlalu membutuhkan. Selanjutnya yang kelima yaitu merencanakan masa depan. Nah ini yang punya putra putri pasti pengen ya anak-anaknya punya masa depan yang baik ya, entah orang tuanya entah anak-anaknya ya. Nah ini yang masalah yang kita rasakan, saya pribadi juga merasakan, mungkin ibu-ibu dengan bapak-bapaknya yang sekarang lagi pandemi juga terkena imbas, terkendala atau terdampak dari COVID. Ada yang mungkin sampai sekarang masih diberhentikan dulu sampai kita nggak tahu gitu ya. Nah setelah masalah yang dirasakan, nah mudah-mudahan ya hari ini ada 6 item yang coba kita diskusi, yaitu kalau kita punya tabungan atau aset itu kita terjaga. Tadi saya bilang kalau kita punya tabungan 10 juta, ternyata setahun kemudian itu nilainya berkurang. Yang kedua, hasil kerja keras kita itu mudah-mudahan nggak sia-sia. Artinya tadi kita udah kerja keras, nabung, tapi kok setelah dirasakan dalam jangka waktu berapa lama kok hasilnya tidak kita manfaatkan atau yang tadi sia-sia ya. Yang ketiga itu membuat impian kita, ya apapun keinginan kita mudah-mudahan bisa lebih mudah dan cepat tercapai. Dan yang keempat, menahan sifat konsumtif. Yang kelima, konsumen lebih mudah merencanakan masa depan. Ini yang keenam, ini skip aja. Sebelumnya Bu, tadi jam 10.15, setengah jam ya Bu ya, mungkin ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Ya. Nah selanjutnya itu bagaimana sih ini ceritanya perhitungan menabung uang di bank, dan bagaimana perkiraannya atau bagaimana manfaatnya dengan menabung emas. Nah ini yang tadi problem-problem yang masyarakat, mudah-mudahan sih ini tidak dirasakan ibu-ibu semuanya hari ini. Yang punya kartu kredit ada? Nggak ada. Saya juga alhamdulillah nggak ada karena dari dulu tapi tetap boros. Nggak ada kartu kredit, kartu debit. Tiap kali belanja di debit gitu kan. Sama aja ya sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah sih saya nggak punya kartu kredit. Ini tapi banyak kejadian atau teman-teman terdampak atau dia terjebak dalam masalah kartu kredit. Dia tiap bulan itu beli, ternyata tiba-tiba tagihannya dari kartu kredit membengkak. Itu beberapa kejadian teman saya seperti itu. Terus selanjutnya banyak hutang, mohon maaf ini yang mungkin saya juga di tahun-tahun belakang ini memang saya juga sebelum mengenal hijrah gitu ya, kita juga manusia itu kayaknya kalau nggak punya utang kayaknya nggak punya semangat gitu ya. Kalau bahasanya tuh kalau saya kan PNS, ini
SK saya kalau nggak disekolahin tuh kayaknya sayang gitu. Jadi teman-teman itu biasanya kayak gitu. Jadi akhirnya banyak hutang. Kenapa Bu? Nah selanjutnya kayak iya. Yang selanjutnya ini ada juga nih penghasilan meningkat, namun sulit menabung. Bapak-bapak yang memang itu sebagai kepala rumah tangga pasti mengharapkan mudah-mudahan sih bisa hasil kerja kerasnya itu bisa paling enggak ada tabungan ya buat anak-anak ataupun buat kebutuhan yang lain. Ini yang terbaru yang sekarang banyak beredar di masyarakat yaitu dampak buruk pinjaman online. Dari korban yang atau dampaknya itu miris ya sebenarnya ya. Sampai mungkin kalau misalnya pinjaman online itu kan kadang-kadang kita nggak bisa logika ya untuk penambahannya gitu ya. Misalnya pinjam sejuta mungkin bisa lebih dari pengembaliannya lebih dari sejuta. Itu yang akhirnya bikin trauma ya. Ada beberapa ya kasus juga terdampak dari pinjaman online. Mungkin karena iming-iming, karena mungkin butuh juga akhirnya terjebak dalam pinjaman online. Terus, nah dari masalah-masalah itu kita juga dong punya harapan, impian yang pengen kita wujudkan ya. Bapak Ibu yang udah pernah umroh, Ibu? Alhamdulillah udah ya, Bu. Tahun berapa, Bu? 2017. Mohon maaf, waktu itu biaya umroh berapa, Bu? Sekitar berapa? 35 juta yang berapa hari? 9-10 pulang. Hotelnya dekat ya dari Haram ya. Depan kelihatan ya. 35 juta 2017. Ya oke. Biaya umroh kurang lebih sebenarnya range-nya itu sekitar 25 juta ya, 25 juta sampai 30 juta. Biaya haji reguler itu 35 juta. Pengen ya, ya insya Allah mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti kita bisa memprogramkan atau merencanakan. Biaya haji khusus ini yang lebih berat nih. Biaya haji khusus dulu di bawah 2015 itu 2013 itu masih sekitar di bawah 100 juta. Tapi sekarang subhanallah ya udah 200 juta ya. Itu itu memang kalau haji khusus kan memang dia beda ya pelayanannya, terus dari segi jarak segala macam, dan waktunya juga sebenarnya lebih cepat. Kalau haji khusus kan kurang lebih 2-3 minggu. Beda sama haji yang reguler itu 40 hari plus 2 hari perjalanan. Yang pengen umroh siapa Bu ini Bu? Mudah-mudahan ya semuanya kalau memang punya harapan bisa tercapai harapannya. Pengen lagi ya Bu ya, saya juga. Nah selanjutnya ya sama ya, saya rumah impian, rumah idaman, pasti mengharapkan memimpikan rumah yang layak lah untuk keluarga ya. Walaupun sekarang juga sudah punya, tapi kadang-kadang kayaknya semakin ada anak lagi gitu kan, kayak saya gitu. Terus ya juga ini pengen punya kendaraan untuk sebagai sarana ya. Iya. Terus satu lagi impian kita itu pengen mewujudkan anak-anak kita itu menjadi atau mendapatkan pendidikan yang terbaik. Yang pastinya harapan ini diinginkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang punya buah hatinya pengen sukses. Nah, dari tadi yang sudah dipaparkan bahwa masalah yang kita hadapi dan impian-impian itu agak berbanding terbalik ya. Di salah satu itu kita punya masalah, tapi di sisi lain itu kita punya harapan. Nah, bagaimana sih solusinya? Sebenarnya idealnya itu memang kita bisa memaksimalkan itu rumusnya 60 10 4 kali. Jadi 60% itu untuk kebutuhan pokok,
10% 4 yang itu bisa kita manfaatkan untuk tabungan atau investasi. Yang 10% itu untuk gaya hidup. Gaya hidup itu macam-macam tergantung masing-masing ya. Bisa untuk jalan-jalan atau mungkin bisa kebutuhan yang lain. Yang nggak penting, kalah pentingnya itu 10% untuk Jiswaf. Jiswaf itu sebenarnya harusnya dikeluarkan pertama dulu, karena mudah-mudahan harta yang sudah kita dapatkan itu mendapat keberkahan dari 10% itu. Tapi itu nggak jadi patokan. Kadang-kadang ada yang kalau secara agama kan kita mengeluarkan jizya itu 2,5% ya dari penghasilan kita. Dan yang 10% itu dana darurat. Dana darurat itu bisa dipakai ketika mungkin kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan, misalnya mungkin sakit atau yang lain. Nah, ini sebenarnya solusi finansial yang ideal. Mudah-mudahan sih suami, bapak-bapak yang di rumah bisa nanti mungkin ibu-ibu bisa merencanakan. Pasti kan ibu-ibu yang punya catatan masing-masing ya untuk bagaimana merencanakan finansial rumah tangganya. Nah, dari yang itu, antara masalah yang terjadi dengan harapan itu, lebih baik mana sih? Apakah kita lebih baik menabung uang, deposito, atau emas? Yang punya pengalaman Bu RT, yang punya pengalaman misalnya emas nih, bisa sharing Bu, yang Ibu tahun berapa, beli berapa, sekarang harga berapa? Saya beli dari Tahun berapa Bu? tahun kurang sebelum habis tahun. Ya, Tahun 2020. Januari, Februari atau Februari awal. Kalau boleh tahu waktu itu Ibu beli 2,5 gram langsung atau 1 gram 1 gram? Oh, bertahap. Dari yang berapa gram? Dari yang satu. Ya, 1 gram berapa Bu waktu itu? Waktu itu 100 berapa? 1 gram. 100 apa? Lebih sih, lebih. Kurang lebih. Bapaknya sih Om, jadi saya kurang-kurang. Oh, 100.000 1 gram. Lebih. Oh, lebih. Tapi nggak hafal ya. Ada kwitansinya nggak ya Bu ya? Kalau ada kwitansi, kenapa? Bapaknya. Oh, Bapak ya yang beli. Oke. Itu sama teman sih daerah Rajagong. Daerah? Rajagong. 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 Tangerang. Masih Tangerang ya? Rajagong. Oh iya. Kalau ya. Kalau dapat yang 100.000 saya kurang tahu ya. Mudah-mudahan sih Lebih deh. Setahu saya sih di tahun 2020 sekitar bulan Januari Februari itu 500-an ya. Ada sebenarnya, ada datanya. Cuma iya. Ya. Ya, ini nanti ibu-ibu nanti kita bisa lihat ya bagaimana menabung uang di tabungan biasa, dengan deposito atau dengan emas. Nah, yang pertama ini nih. Ini data ya. Data dari Bank Indonesia bahwa inflasi itu di Indonesia itu 5 sampai dengan 8% setahun. Nah, misalnya nih ya Bu ya, yang di sini yang kita contohkan ya. Misalnya kita harga Pizza Hut. Kita ini jangan merek itu ya, jangan merek dagang ya. Jangan merek brand ini. Beli pizza ya misalnya. Harga waktu beli itu Rp100.000 satu loyang. Terus kalau misalnya rata-rata inflasi itu 6%, berarti harga pizza itu nanti di 1 tahun ke depan itu naik menjadi 106.000. Nah, kalau kita misalnya nabung di bank, itu tabungan kita 100.000, kan kita dapat bunga itu di bank itu 100.000 itu misalnya bunganya itu 100%, berarti kita cuma dapat itu 101.000 ya. Nah, kalau ada nggak tabungan yang misalnya bunganya atau profitnya itu melebihi inflasi? Nah, itu ternyata ada nih tabungan yang melebihi profitnya atau bunganya lebih dari inflasi, itu ada ternyata deposito. Deposito itu bunganya itu kurang lebih 15%. Jadi kalau misalnya kita punya 100.000,
kalau misalnya kita mau beli pizza di tahun depan, kita bisa dapat pizza lagi itu 115.000 itu masih sisa ya. Tapi bener gak sih tabungan yang 15% itu kita nabung 100.000? Mungkin nggak ya. Nah itu kan kayaknya kalau deposito 100.000 kayaknya dengan bunga 15% itu kayaknya tidak memungkinkan gitu ya. Nah sedangkan harga barang itu, harga jasa itu rata-rata naik seiring dengan perkembangan atau kenaikan inflasi sekitar 5-8%. Jadi kalau misalnya beli tahun kemarin bisa 100.000, kalau kita misalnya masih pengen dapat lagi tahun ini, berarti kita harus punya tabungan di deposito itu yang melebihi dari nilai inflasi. Nilai inflasi kan misalnya 6% itu 6.000. Nah, kalau kita punya tabungan 15%, berarti kan 15.000 masih ada sisa nih. Nah, yang tadi saya bilang bahwa tabungan mana yang kenaikannya di atas inflasi, nah itu antara nabung di uang di bank, deposito atau emas. Kenapa? Ya, Ibu udah bagus. Makanya saya tadi share dulu yang sudah mengenal emas ya. Terus ini nih yang tadi yang kita bisa membandingkan pertumbuhan tabungan. Kalau misalnya tabungan di bank itu 0,1 sampai 1% bunganya setahun. Mohon maaf ya, ini bunga juga bunga riba. Cuma kita memang nggak bisa lepas dari sistem perbankan sampai dengan saat ini. Saya juga masih memang gaji saya juga masih di bank. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya sistem perbankan kita lebih ini. Kebijakan bunga bank. Nah ini 0 rupiah sampai 1 juta itu ternyata itu bunganya itu nggak bisa nih dihitung bunganya karena masih di bawah rata-rata untuk bunga bank untuk 1 juta. Nah yang bisa kita rasakan misalnya dapat bunga itu di tabungan, misalnya kita punya tabungan 1 miliar baru bisa dapat bunga itu 2% per tahun. Nah itu tuh itu harus punya 1 miliar dulu. Nah sedangkan tadi kalau misalnya 1% dari 100.000, kalau 100.000 berarti kan kita nggak punya nggak dapat bunganya dari bank. Kalau misalnya mau dapat 1% itu harus punya uang 1 juta sampai 50 juta, itu baru dapat 0,1%. Nah ini ternyata selama ini kita nggak tahu nih data bank tuh bahwa ternyata pertumbuhan tabungan bank itu tidak banyak ya. Terus yang selanjutnya, nah ini misalnya kita punya uang 15 juta selama 1 tahun, coba kita lihat 10 juta itu bunganya 90.000. Jadi 10 juta 90.000. Misalnya ada pajaknya 20%, ini data dari bank, ada bunganya setelah pajak itu 72.000. Dan ternyata, mohon maaf nih, di ujung total saldo yang harusnya kita kan pengennya nabung itu ada manfaatnya ya, ada untungnya. Di ujung ternyata total saldo itu dari 10 juta yang kita punya, di ujung ternyata tabungan kita itu berkurang 9.934 dengan dipotong pajak, bunga, administrasi. Nah ternyata ini ya, mudah-mudahan ini kita bisa apa Bu? Ya ternyata jika menabungnya dengan metode konvensional nabung, maka kita itu bukannya tambah kaya ya, ternyata malah jadi miskin gitu ya, karena memang itu sistem ya. Nah terus kalau deposito nih, nah deposito misalnya ya Bu ya, ini deposito juga lumayan banyak nih sebenarnya nih. Misalnya di tahun 2007 nih kita punya uang 1 miliar, misalnya alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa sampai mengarah ke sana ya, amin. Terus di 2007 kita didepositokan ke bank. Bunga 10%, itu tetap ada bunga berbunga ya, ada rollovernya. Ternyata setelah 5 tahun, di 2012 kita itu dapat dari 10% dari bank itu menjadi dari 1 miliar menjadi 1,64 miliar. Tapi mohon maaf di sebelah kiri Bu, misalnya nih di 2007 kita punya 1 miliar. Terus waktu itu kita ditabungkan ke emas. Ternyata di 2007 itu kita punya emas sampai 5 kilo dengan uang 1 miliar. Nah iya, karena waktu itu harga emas di 2007 itu masih murah ya. Ternyata kalau misalnya kita di 2012 kita misalnya ngendep nih 1 miliar
5 tahun di bank, di deposito dengan uang emas di 5 kilo. Ternyata di 2012 Ibu bisa lihat sendiri perbedaannya. 2012 kalau kita di depositokan cuma dapat 1,64. Ternyata kalau kita nabung emas di 2012 itu kita dapat 2,75. Itu ternyata memang emas dari memang kan kita secara sejarah keislaman kan memang emas itu sangat bermanfaat ya dari zaman Rasul. Nah, ternyata kita 2012 itu hilang 1 miliar. Kan terasa banget gitu ya. 1 miliar kan nggak kecil ya, susah banget gitu kita nyarinya juga. Nah, ini ternyata perbandingan tadi pertama menabung, yang sekarang deposito. Ya, yang punya deposito, ada yang punya deposito ya? Iya, teman-teman saya banyak, tapi ya silakan mau ininya. Ternyata ini data dari rate bunga deposito itu dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 12 itu fluktuatif. Nah, kalau deposit itu kalau misalnya kita ngambil gada kan nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia kan biasanya perjanjian ya. Iya. Ada yang biasanya ada yang tergantung 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun gitu ya biasanya. Oh, ini yang Punya ya Bu ya? 1 bulan ada. 1 bulan ada ya? Ada. Oh, nanti sharing ya Bu ya. Boleh. kita nanya kan siapa tahu. Ya, kalau memang dia ada jangka waktunya memang ya. Iya, ada. Terus kalau misalnya perbandingan emas murni itu pertumbuhannya itu sekitar 15 sampai 40% per tahun. Kalau misalnya yang sebelah kiri itu grafik kenaikan harga emas secara normal, tapi ada keadaan-keadaan yang sebelah kanan ini grafik anomali. Misalnya itu karena misalnya tahun ini nih kita terkena pandemi ya. Ternyata begitu ada kejadian misalnya pandemi atau mungkin kejadian ketidakpastian ekonomi, misalnya ada perang dagang ya antara Amerika sama Cina, itu ternyata mempengaruhi harga emas. Jadi yang dulu harga emasnya naiknya standar, tapi kalau ada kejadian yang luar biasa seperti tahun 2020 sampai hari ini, pandemi COVID-19 itu sangat mempengaruhi harga emas sama dolar biasanya. Nah, tapi harga rupiah turun karena misalnya kita punya 1 juta tahun dulu dengan 1 juta tahun ini pasti nilainya turun kan? Uangnya sama, tetap 1 juta, tapi nilainya turun. Tapi kalau misalnya punya emas Bu RT tahun dulu misalnya nih, Bu RT maaf tadi misalnya nih ya, saya taruh rata-rata emas 500.000 sebelum pandemi. Sekarang emas berapa? Hampir 1 juta. Kemarin sempat 1 juta ya di 2020, tapi sekarang masih di range 960 70. Jadi itu ya. Iya, makanya ini membuka wawasan bahwa ternyata kalau nabung saya punya 1 juta tahun kemarin dengan tahun sekarang sangat beda. Beda dengan emas, kalau nilai uang kan turun ya. Kalau emas Bu RT bisa membandingkan punya emas tahun kemarin dengan sekarang, pasti naiknya, apalagi punyanya banyak ya. Jadi bisa dikali lipatkan. Oh, jadi nanti kalau misalnya nanti saya kasih ini. Harusnya kalau misalnya butuh jangan dijual Bu. Nanti saya kedepannya nanti kita diskusi lagi. Nah, itu ternyata ini di 2019 2020 ternyata ada kasus ya. Pandemi, udah gitu kan perdagangan dunia juga gonjang-ganjing, ternyata naiknya sangat tinggi banget Bu. 2011 maaf nih 350.000. 2018 nih Ibu, maaf sekitar di 500 sampai 550. Ini grafiknya. Yang tadi Bu RT tadi 2020 ya, 2020 awal. Di 2018 ya 500-an. Ya, ini ternyata grafiknya itu 40% itu maksimal kalau memang ada kejadian. Nah, tadi inflasi kan rata-rata 6 sampai 8%. Nah, kalau kita pengen punya tabungan yang di atas inflasi, yaitu paling kita membuka untuk emas. Jadi kesimpulannya bahwa emas itu ada ternyata tabungan terbaik setelah membandingkan tadi antara tabungan, deposito dan ini sih saya mah siar mudah-mudahan membuka wawasan kita, ternyata memang harga emas. Kayak itu ya, kayak semacam kar ya, kar bukan? Beda ya? Apa Bu? Kan ada juga yang Kar itu yang bentuk apa? tabungan juga sih. Tabungan. Tapi dia
fisiknya ada atau cuma tabungan? Ada. Ada fisiknya. Kalau kita EOA Gold itu sebenarnya tabungan fisik. Jadi ada emasnya. Jadi misalnya yang 1 gram, 2 gram, tapi kita punya memang dari yang ukuran 0,1 gram. Kita punya 0,1. Saya bawa contohnya nanti. Jangka 1 tahun nambah juga gimana ya, Bu? Kalau nggak salah. Enggak, kalau kita jadi gini Bu, kalau kita kan memang nabungnya nabung fisik. Jadi misalnya mau ibu-ibu nih misalnya kalau misalnya punya kelebihan tabungan bisa menabung yang misalnya mampu yang 1 gram silakan beli yang satu langsung 1 gram. Tapi kalau misalnya nih kita punya 100.000 harga 0,1 sekitar 130 misalnya 130 daripada misalnya nih ditabung tapi nanti nilainya turun mendingan beli nilai yang dari yang kecil 0,1 gram. Jadi kita langsung misalnya emasnya ada uang 130 kita belikan 0,1 gram. Jadi langsung seperti itu sih Bu. Jadi ini ya menyimpan emas itu untuk impian-impian kita semuanya ya. Mudah-mudahan sih kita bisa tadi Bu Kader maaf ya Bu. Bu siapa Bu? Bu Mulyati. Lama nggak ketemu. Bu Mulyati nanti kita bisa kita bisa merencanakan haji ya Bu ya. Atau umroh lagi boleh. Nanti kita bisa umroh bareng. Saya juga pengen lagi merencanakan umroh pengen sebenarnya. Sama istri lah, kalau anak-anak masih kecil. Dia sama istri kita sendiri ya, malas. Kalau saya kebetulan saya udah 2 kali, tapi ini kan memang qadarullah Allah memberi. Tapi saya dua ini kan saya tugas. Jadi memang Allah memberikan, alhamdulillah memberikan kemudahan saya menjadi petugas haji. Dari mana Bapak? Dari mana? Saya puskesmas Bu, Manis Jaya. Iya, iya Bu. Pernah ketemu soalnya makan Bu kayak kenalian. Iya kayak kenalian. Oh maaf Bu, saya tadi belum kenalannya. Saya Sigit Bu, saya backgroundnya perawat, cuma karena saya dari dinas itu dialihkan fungsikan jadi pengadaan barang atau pengadaan anggaran puskesmas. Jadi sekarang perawat saya masih dipakai, cuma secara SK di pemerintahan saya udah nggak dipakai, tapi tenaganya masih dipakai. Iya Bu, iya. Baru ingat ngatur anak-anak kan? Iya. Ya. Nah ini. Jadi gini Bu, karena saya tuh sebenarnya peduli untuk diri saya. Karena saya niatnya itu pengen anak-anak saya pengen sekolah yang terbaik lah ya. Makanya kalau saya nabung emas dulu saya punya tabungan rupiah, tapi sudah kenal emas. Pertama saya punya Antam punya Antam dari yang 5 gram. Tapi terus ke sini saya kenal EOA Gold, nanti ada perbandingan EOA Gold sama Antam itu seperti apa, nanti ada penjelasannya. Makanya setelah mengenal emas, saya udah beralih. Berarti udah punya gede kali ya sampai sekarang. Saya mudah-mudahan saya nanti pengennya jadi ya kita sama-sama menabung gunung emas ya. Nanti dari yang kecil mudah-mudahan jadi gunung emas. Bukit lama-lama menjadi bukit. Saya belum. Jadi EOA Gold itu sebenarnya kan masih berjalan kurang lebih 1 tahun. Dari tahun 2020 cuma qadarullah Allah memberikan kemudahan. Ternyata itu EOA Gold itu memang udah ke masyarakat. Ini belum. Itu 2 kali masuk, belum masuk. Bukan. Ini nggak ada yang masuk masalah program. Oh iya, ini memang Bu mohon maaf di sekolah aja nggak diajarin. Bahkan sekolah ekonomi akuntan pun nggak diajarin. Jadi memang di sekolah tuh nggak ada. Jadi ini mah. Nah, tapi ini tadi yang umroh ya, tadi umroh nih 2016. Oh ini sebentar, tabungan haji dulu nih misalnya ya Bu ya. Kalau misalnya kita punya uang 2005 sampai 2013. Kalau ongkos haji kan semakin lama kalau punya uang semakin naik ya. Nih tabel sebelah kiri. Tapi kalau kita punya emas semakin tahun semakin turun. Kalau di 2005 harga ongkos haji itu 23 juta. Kalau kita diemaskan itu sekitar 174 gram. Di 2013 ternyata harga ongkos haji itu 33.800.000. Tapi dengan emas bukannya naik tapi turun. Kalau kita punya emas ternyata kalau kita punya emas cuma butuh 68 gram. Jadi beda banget ya, berasa nih
makanya apa namanya saya siar, saya sebenarnya meluaskan niat aja, mudah-mudahan bisa saling memanfaatkan untuk ini. Ternyata kalau kita punya emas, punya uang, harganya semakin mahal ya. Tadi kan saya bilang harga impian ternyata semakin mahal kalau kita punyanya uang. Kalau punyanya emas ternyata harga impian itu semakin cepat, semakin mudah. Jadi itu perbandingannya beda banget ternyata. Makanya saya mulai beralih ya, kalau uang buat keperluan hidup yang biasa aja harian gitu, misalnya buat makan, buat biaya sekolah. Selebihnya saya udah mulai nabung emas. Jadi beda banget nih ya Bu ya. Ternyata mudah-mudahan bisa membuka wawasan ya Bu ya. Kalau tadi ini umroh. Kalau pengen umroh ternyata 2016 kalau harga 2016 itu umroh 20 juta. Emasnya 34 gram. Di 2020 harganya ada yang 25 juta tergantung travel and tour-nya ya. Ternyata kalau emas itu cuma 25 gram. Itu ya beda banget ya Bu ya. Ternyata ya itu yang tadi saya bilang, impian itu ternyata semakin mahal kalau kita punyanya rupiah. Nah, misalnya bapak-bapak nih yang di perusahaannya ternyata dapat bonus, misalnya ya bonus tahunan nih, kita misalnya ilustrasinya seperti ini. 2017 dapat bonus gaji 15 juta. 1 tahun, misalnya 1 tahun. Ternyata dia pengen nih umroh atau mungkin ini kebetulan cita-citanya pengen umroh. 2017 dapat 15 juta, ditabung uang. Ditabung uang di 2020 ternyata tabungannya malah berkurang, dari 15 juta cuma dapat 14,9. Tapi kalau dapat 15 juta waktu itu ditabungin ke emas, subhanallah ya, di 2020 ternyata dapat kalau ditabungin ke emas dapat emasnya 26,7 gram dan harganya di 2020 1 juta, ternyata kalau diuangkan 28 juta. Ya. Itu ya, makanya kalau ternyata ini saya juga kenapa baru kenal emas baru setahun ini. Makanya akhirnya saya udah mulai beralih karena saya pengen menyekolahkan anak. Doanya Bu, saya pengen menyekolahkan anak-anak tuh sebenarnya pengen keluar negeri, pengen ke Madinah sebenarnya, pengen anak-anak pengen jadi hafiz. Jadi kita doakan semoga anak-anak Ibu semuanya juga sama ya, mempunyai Nah, ternyata jadi kenaikan emas itu lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Sudah terbukti ya tadi ya. Nah, ini apa yang orang Indonesia belanjakan dengan uangnya ternyata luar biasa ya. Di Indonesia itu 48% itu kuliner, 51% itu bukan makanan atau bukan kuliner, bisa mungkin gaya hidup ya, bisa koleksi apapun. Terus di beberapa provinsi, nah ini pokoknya ini gaya hidup. Ternyata emas itu bisa menahan sifat dari konsumtif. Mudah-mudahan sih kita mulai ya menjaga. Kalau misalnya gini, soalnya kalau misalnya kita udah punya uang dibelikan emas, mesti kan kita yang jadi pengen A, B, C jadinya terlebih ditahan gitu ya. Apalagi misalnya ibu punya Shopee, punya OVO, punya apalagi ya, Dana, Link itu, GoPay, itu benar-benar itu kayaknya ujian buat ibu-ibu. Nah, ternyata dengan simpan emas itu tidak gampang jadinya, nggak gampang kita konsumtif ya. Nah, ini perbandingannya bagaimana menabung uang di bank dan dengan emas. Ternyata ini banyak lah, saya nggak mau sebelah kirinya, karena kalau sebelah kirinya semuanya punya tabungan. Kalau di sebelah kanan, emas itu anti inflasi, nilainya cenderung naik, anti riba, tanpa pembiayaan simpanan, tidak kena pajak setiap bulan, dan kita sebagai pengelolanya bebas mengelolanya dan mudah dicairkan. Nah, ini bagaimana kita terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat itu. Yang pertama, sama-sama ya Bu ya, kita belajar, kita mulai mengatur keuangan kita. Yang pertama membuat alokasi dana ideal yang tadi ya, 60 10 10 10. Silakan, tapi itu tidak jadi patokan, itu jadi
panduan aja sejauh apa namanya. Tapi yang tadi saya sih yang 10% untuk G-Swap itu kalau saya sudah mulai memang dari yang sudah ada saya keluarkan dulu karena itu dana apa menurut saya sih harta kita sesungguhnya, karena dengan G-Swap itu apa namanya Allah yang memberikan apa namanya pahala dan apa namanya harta kita. Yang kedua ya menetapkan impian. Kalau misalnya udah punya keinginan, harapan, kalau saya memang sudah ngitung-ngitung sama istri untuk menyisihkan memang untuk persiapan sekolah. Saya tujuan utamanya ini kan SMP, nanti SMA kuliah, pengennya di luar negeri kan. Mudah-mudahan kalau memang dapat beasiswa itu lebih enak ya, kalau di luar negeri kan banyak beasiswa. Jadi impian kita bisa buat yang lain, mungkin bisa buat beli kendaraan atau yang lain. Dan yang ketiga, ini yang jadi poin utamanya bahwa mulai sekarang kita bisa mengkonversikan dari uang rupiah menjadi emas. Saya promosi tapi edukasi bukan promosi sih sebenarnya. Jadi ini saya siar. Kalau presentasi mah lebih bahasanya ke apa namanya ke formal. Kalau saya siar karena saya pengen mendapatkan manfaat dari hari ini. Mudah-mudahan yang sudah saya paparkan bisa bermanfaat dan apa namanya jadikan kedepannya itu lebih baik. Sekian Ibu, terima kasih atas waktunya dari saya. Mungkin nanti ada tanya jawab, silakan. Mungkin boleh sharing Ibu yang punya deposito atau mungkin Bu RT tadi boleh yang punya emas. Ya, tanya boleh. Caranya Apa harus jadi anggota atau gimana maksudnya? Kalau jadi gini, caranya itu kita bisa ada tiga apa namanya level, bisa konsumen, bisa jadi kalau misalnya nih ternyata ibu-ibu pengen punya bisnisnya, bisa jadi reseller, bisa jadi agent. Terserah masing-masing ibu punya apa yang nabung aja sebagai konsumen aja. Tapi kalau pengen dapat CR, meluaskan niat ya. Kalau saya pertama meluaskan niat. Meluaskan niat itu memanfaatkan ke orang-orang nih gitu kan. Nah itu insya Allah kita meluruskan dulu ya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kebaikan dan keberkahan di situ. Terlepas nanti ternyata profitnya misalnya kita berharap mendapat profit yang maksimal misalnya ya, tapi ternyata kan kadang-kadang masyarakat nggak sebegitunya menerima emas gitu kan ya, karena ini kan perlu memang syiar dakwah gitu kan. Nah itu ada juga yang sebagai reseller, ada juga yang sebagai agent. Nah silakan ibu-ibu mau konsumen. Oh, iya. Tapi mbaknya beli aja dulu buat kalau ntar mbak mau ke itu beli aja yang segede. Ada ini nanti saya contoh-contohnya. Kalau misalnya paling kecil Ibu, kalau misalnya kita bisa mohon maaf nih mampunya kita bisa nabunginnya cuma 130.000. Ini ada 0,1 gram. Contohnya ya, nanti boleh. Nanti kalau misalnya nih misalnya 0,1 gram ternyata nanti udah 10, boleh ditukar 1 gram. Gitu. Boleh ya. Jadi itu sih caranya biar kita itu kayaknya ini apa namanya daripada boros gitu ya, 130.000 buat yang misalnya nggak bermanfaat misalnya kadang-kadang gitu ya. Ini 0,1 boleh keliling Bu. Keliling. Nggak ada target, tapi memang apa namanya boleh silakan siar ke keluarga terutama ya, silakan. Tapi kita targetnya cuma siar, nggak ada target harus mencapai berapa juta gitu, nggak ada. Cuma targetnya cuma ngobrol ke tetangga, keluarga itu aja. Nggak ada juga. Ya. Boleh. Iya. Enggak. Untuk reseller sama agent itu nanti kalau misalnya reseller nih nanti memang ada paketnya. Kalau pendaftaran sebagai reseller itu 500.000 plus paket emas yang harus dibeli. Tapi itu nggak nyicil boleh. Misalnya yang paket reseller itu 0,12, 0,22.
Nanti kalau misalnya udah misalnya bulan ini baru bisa 1, nanti sampai udah dapat 22 mau daftar reseller bisa. 0,12 keping, 0,22 keping. Sama pendaftaran ke pusatnya itu nanti ditransfer ke pusat 500.000. Itu nanti dapat kitnya, dapat kwitansi, dapat sertifikat, sama satu lagi brosur. Jadi nanti bisa nanti kalau mencapai target banyak. Beli aja dulu nggak usah jadi reseller. Ya boleh. Tukang dagang bisa. Tapi mendingan beli aja dulu itu mantar. Aku penasaran aja benar. Iya nggak apa-apa kalau misalnya reseller seperti itu. Jadi memang paketnya 0,12 keping, 0,22 keping. Misalnya pengen jadi tapi baru punya 0,12 keping. Nanti ngumpulin lagi. Baru kalau udah tercapai 22 baru mau didaftarin nggak apa-apa. Atau mau sekalian nggak apa-apa 0,12, 0,22. 500 Ya. 500.000. Kalau bedanya apa? Ya nanti saya tutup dulu karena ini saya bikin video. Ibu-ibu saya tutup dulu ya Bu ya. Nanti kan ini saya close dulu videonya. Terima kasih. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.